Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmat Mustaqim dengan NIM D1A022265. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit materi terkait subjek-subjek apa saja yang ada di dalam Undang-Undang Kepailitan. Dan pada kesempatan kali ini saya nggak sendiri, ada teman-teman kelompok saya yang akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama tentunya saya sendiri, Rahmat Mustaqim. Kemudian ada Raneta Marakantika, Rasyik Faisal Milando, Salsabila Afriliani, dan Shalwa Dwi Agustin. Jadi kami akan membahas mengenai subjek-subjek apa saja yang ada di dalam Undang-Undang Kepailitan. Langsung saja ke subjek yang pertama. Jadi yang pertama adalah debitur. Debitur ini adalah orang yang mempunyai hutang, baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Nah, si debitur ini, dia bisa menjadi pemohon maupun yang termohon dalam kepailitan dan bisa menjadi pemohon dalam penundaan kewajiban pembayaran hutang. Berikutnya adalah kreditur. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang atau secara sederhananya bisa dikatakan sebagai orang yang memberikan hutang kepada debitur. Nah, si kreditur ini bisa menjadi pemohon dalam kepailitan. Dia dapat mengajukan permohonan terhadap debiturnya yang tidak bisa membayar hutang-hutangnya selama memenuhi syarat sebagaimana yang dimuat di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Yang ketiga ada debitur pailit. Jadi debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Lalu yang keempat ada jaksa sebagai pemohon pailit untuk kepentingan umum, misalnya seperti yang dijelaskan pada penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 37 tahun 2004 di mana misal debitur melarikan diri, debitur mempunyai hutang pada BUMN, dan sebagainya. Lalu yang kelima, Bank Indonesia sebagai pemohon pailit dalam hal debitur adalah bank. Lalu nomor 6, Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pemohon pailit dalam hal debitur adalah perusahaan efek bursa, efek lembaga clearing, dan penjamin, dan sebagainya. Subjek yang ketujuh, Menteri Keuangan. Sebagai pemohon pailit dalam hal debitur adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan umum, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Dijelaskan pada pasal 2 ayat 5. Oke, nice. Subjek yang kedelapan adalah advokat. Sebagai pejabat yang berwenang mengajukan permohonan pailit yang diajukan baik oleh kreditur maupun debitur, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, 3, 4, dan 5. Jadi permohonan pailit selain dari yang dimaksud dalam pasal 2 harus diajukan oleh seorang advokat sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 2. Subjek yang ke-9 adalah kurator. Adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Diatur dalam pasal 1 angka 5. Subjek ke-10 yaitu kurator sementara. Artinya kurator yang ditunjuk pengadilan atas permohonan setiap kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan untuk mengawasi a. pengelolaan usaha debitur, b. pembayaran kepada kreditur pengalihan atau pengagunan kekayaan kreditur. Terdapat pada pasal 10 ayat 1. Selanjutnya, subjek yang ke-11 yaitu majelis hakim. Majelis hakim dalam undang-undang ini adalah hakim ketua dan juga hakim anggota yang memutus perkara terkait permohonan pailit maupun PKPU di pengadilan niaga. 12. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk pengadilan dalam putusan pailit maupun PKPU yang mengawasi kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitur pailit. Selanjutnya jurusita bertugas memanggil debitor jika pemohon adalah kreditor, dapat memanggil kreditor jika pemohon adalah debitor dan terdapat keraguan terkait terpenuhinya persyaratan untuk dinyatakan pailit. Pasal 8 ayat 1 dan 2 yang dilakukan dengan surat kilat,
menyampaikan salinan putusan pengadilan, melakukan penyegelan pasal 99 ayat 2.